Perkenalkan, nama saya Perdi Gunanta Ginting dari kelas 10 TJA 1. Zaman praksara dibagi menjadi dua, satu secara geologi dan secara arkeologi. Secara geologi dibagi menjadi empat, satu Azoikum, dua Paleozoikum, tiga Mesozoikum, empat Neozoikum. Satu Azoikum. Zaman ini merupakan zaman tertua, kira-kira berlangsung selama 2.500 juta tahun. Zaman ini masih belum ada kehidupan di bumi karena suhu bumi masih sangat panas sehingga tidak memungkinkan adanya makhluk hidup. 2. Zaman Paleozoikum. Zaman ini merupakan zaman yang terjadi sekitar 340 juta tahun lalu dan ditandai dengan suhu bumi yang mulai dingin dan terbentuknya kutub. Di zaman ini kehidupan sudah mulai ada, yaitu muncul makhluk-makhluk hidup bersel satu, hewan-hewan kecil yang tidak memiliki tulang punggung, jenis-jenis ikan dan ganggang atau rumput-rumputan. 3. Zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum adalah zaman yang ditandai dengan iklim bumi sudah mulai stabil dan curah hujan yang sudah mulai berkurang sehingga sungai dan danau mulai mengering dan berlumpur. Pohon besar mulai tumbuh dan terjadi evolusi. 4. Zaman Neozoikum. Zaman ini merupakan berlangsung sekitar 65 juta tahun yang lalu, yang mana zaman ini terbagi dalam dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Pada zaman tersier, binatang-binatang reptil berukuran besar mulai punah dan mulai berkembangnya binatang menyusui seperti kera. Kemudian diikuti dengan zaman kuarter yang merupakan masa awal kemunculan manusia. Secara arkeologi dibagi menjadi dua, satu zaman batu dan dua zaman logam. 1. Zaman batu. Zaman batu terjadi sebelum logam dikenal dan selain kayu dan tulang berbagai alat-alat kebudayaan masih dibuat dari batu. Zaman batu dibagi menjadi empat. 1. Zaman Paleolitikum atau batu tua. Zaman Paleolitikum merupakan pembagian zaman prasejarah berdasarkan arkeologi. Paleolitikum atau zaman batu tua ditandai dengan penggunaan alat pada manusia zaman batu yang masih berbentuk sederhana serta primitif dan kasar. 2. Zaman Mesolitikum atau batu tengah. Zaman batu tengah terjadi pada akhir zaman es, yaitu sekitar 10.000 tahun lalu. Manusia zaman ini adalah bangsa Melanosidae, nenek moyang orang Papua, Semang, Aeta, Sakai, dan Aborigin. Mereka menghasilkan artefak manusia purba seperti alat bantu kasar. Alat-alat yang ditemukan adalah kapak genggam, kapak pendek, pipisan, dan kapak batu kali yang dibelah. Ada juga peninggalan berupa lukisan di gua-gua alat kesenian. Banyak ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. 3. Zaman Neolitikum atau batu muda. Zaman batu muda di Indonesia dimulai sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Cara hidup manusia purba di zaman ini sudah beralih ke food producing, beternak dan bercocok tanam, menetap di rumah panggung, membangun lumbung-lumbung untuk menyimpan padi dan gabah. Ciri-ciri utama pada zaman ini adalah peralatan batu yang sudah dihaluskan, antara lain berupa kapak persegi seperti beliung, torah, dan pacul yang ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Ada juga artefak di Indonesia berupa kapak batu atau kapak persegi berleher yang ditemukan dari Minahasa. Perhiasan yang ditemukan di Jawa, pakaian dari kulit kayu, tembikar yang ditemukan di Sumatera, Jawa, dan Melolo. 4. Zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Pada zaman ini, manusia sudah mengenal kepercayaan terhadap roh nenek moyang atau anisme dan kepercayaan kepada kekuatan gaib yang ada pada segala suatu, dinamisme. Bersejarah zaman Megalitikum yang berhubungan dengan berbentuk menhir, dolmen, sarkofagus, area kubur, batu, dan bunten berpundak. Manusia pada zaman ini juga sudah belajar untuk memperlakukan orang yang meninggal dengan penuh hormat dan terbukti dengan keberadaan sarkofagus batu dan kubur batu tersebut. 2. Zaman logam.
Di masa prasejarah berdasarkan arkeologi ini, manusia sudah membuat jenis artefak berupa alat-alat dari logam selain peralatan dari batu yang sudah ada. Teknik peleburan logam juga sudah dikenal dengan mencetak menjadi bentuk alat yang diinginkan. Ada dua macam teknik pembuatan pada kebudayaan logam, yaitu dengan cetakan batu atau bivalve dan menggunakan cetakan tanah liat serta lilin atau acer frodus. Teknik bivalve memiliki kelebihan yaitu dapat digunakan berkali-kali. Zaman logam juga disebut masa perundagian karena muncul golongan undagi yang mahir melakukan pekerjaan tangan. Zaman logam dibagi menjadi beberapa periode lagi, yaitu 1. Zaman perunggu. Zaman ini dikenal juga dengan nama kebudayaan Dongson Tokin Cina, di mana manusia sudah mampu mencampur tembaga dengan timah sehingga mendapatkan logam yang lebih keras lagi. Alat yang ditemukan dari zaman perunggu ini antara lain kapak corong atau kapak perunggu, nengkara perunggu atau moko, arca perunggu. 2. Zaman besi. Pada zaman prasejarah berdasarkan arkeologi ini sudah dikenal dengan teknik peleburan besi dari bijinya dan dituang menjadi bentuk alat-alat yang diperlukan. Teknik melebur besi lebih sulit dilakukan daripada teknik peleburan tembaga atau pengerunggu karena membutuhkan panas yang sangat tinggi hingga kurang lebih 3.500 derajat Celcius. Alat yang berasal dari masa ini antara lain mata kapak bertangkai kayu, mata pisau, mata sabit, mata pedang, dan cangkul yang ditemukan di Gunung Kidul, Yogyakarta, Bogor, Jawa Barat, Besuki dan Punung di Jawa Timur. Sekian dari saya, Ferdi Gunanta Ginting, dari kelas 10 TJS 1. Terima kasih.